Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga pandemi segera berakhir. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Bu Riris dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana tugasnya yang kemarin? Sudah selesai? Saya harap semuanya mengerjakan, semuanya bercerita tentang teks narasi yang dikirimkan kepada saya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks narasi. Apa saja? Perhatikan video ini baik-baik, catat hal-hal yang penting. Kemudian yang saya ujikan untuk bab 2 ini bercerita dan latihan soal pada pertemuan kali ini. Mari kita pelajari satu persatu. Ciri kebahasaan dari teks narasi yang pertama adalah menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora didefinisikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya, tulang punggung dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Metafora adalah majas atau gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara langsung. Metafora adalah gaya bahasa perbandingan. Metafora digunakan dalam teks narasi dengan tujuan untuk menambah atau membumbui cerita sehingga lebih menarik. Contoh dari metafora: kata tulang punggung dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Engkau belahan jantung hatiku. Raja siang keluar dari ufuk timur. Jonathan adalah bintang kelas dunia. Metafora yang digunakan adalah bintang kelas. Raja malam telah keluar dari peraduannya. Metafora yang digunakan atau perumpamaan yang digunakan adalah raja malam, yang bermakna bulan. Ciri kebahasaan teks narasi yang kedua adalah melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Objek yang mengikuti bisa berupa kata benda atau nomina, frasa, dan atau kata ganti atau pronomina. Kata kerja transitif dapat dirubah ke bentuk pasif. Contoh, saya mencintai ibu saya. Saya berdiri sebagai subjek yang berupa nomina. Mencintai berdiri sebagai predikat yang berupa verba. Dan ibu saya yang berupa objek berbentuk kata ganti. Kalimat ini bisa dirubah menjadi pasif berupa ibu saya cintai. Yang kedua, saya makan buah apel. Saya berdiri sebagai subjek berbentuk nomina. Makan berupa verba berdiri sebagai predikat. Sebuah apel berdiri sebagai objek berbentuk kata ganti. Dan yang ketiga, jadi kata kerja transitif membutuhkan objek sebagai pelengkap. Artinya dapat dengan mudah dimengerti dan tentunya make sense untuk teks narasi atau menjadi pelengkap dari teks narasi. Selanjutnya, kata kerja intransitif.
Kuncinya ada pada kata in di depan kata transitif yang bermakna tidak. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek sebagai pelengkap kalimat. Tidak seperti kata kerja transitif, kata kerja intransitif tidak dapat dirubah ke bentuk pasif. Contoh, dia jatuh. Dia berdiri sebagai nomina subjek. Jatuh berbentuk verba berdiri sebagai predikat. Kalimat ini tidak dapat dirubah menjadi pasif atau jatuh dia. Kedua, mereka tertawa. Mereka berbentuk nomina berdiri sebagai subjek. Tertawa berbentuk verba berdiri sebagai predikat. Kalimat ini juga tidak dapat dirubah menjadi pasif. Anak kecil itu menangis. Anak kecil itu berbentuk nomina berdiri sebagai subjek. Menangis berbentuk verba berdiri sebagai predikat. Kata kerja intransitif dapat diikuti kata keterangan atau frasa preposisional, tetapi tidak dapat diikuti dengan kata benda. Ciri kebahasaan teks narasi yang ketiga yaitu menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Penggunaan kata tersebut disesuaikan dengan topik yang diuraikan atau dinarasikan. Misalnya, pada teks tikus kota dan tikus desa, kata benda yang digunakan antara lain biji jagung, beras, keju, topi, dan lain sebagainya. Sifat yang digunakan dalam teks narasi tikus kota dan tikus desa yaitu pemarah, penyayang, sabar, dan lain sebagainya. Frasa atau kelompok kata dan klausa juga digunakan sesuai dengan topik yang diuraikan. Dan yang terakhir, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Kata penghubung atau konjungsi ini menandakan waktu kronologi cerita di dalam teks narasi. Contoh penanda waktu urutan ini misalnya pertama-tama, lalu, kemudian, ketika, akhirnya, selanjutnya, dan lain sebagainya. Contoh di dalam teks narasi tikus kota dan tikus desa, misalnya, setelah merasakan kekejaman di kota, akhirnya tikus desa pulang ke kampung halamannya. Nah, ada pertanyaan? Jika muncul pertanyaan, silakan kirim pada saya melalui pesan pribadi. Saya berharap kalian tetap mempelajari tentang teks narasi, baik itu strukturnya ataupun ciri kebahasaannya. Karena teks ini nantinya akan kalian gunakan untuk mempelajari teks cerpen dan teks-teks yang lain. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.